Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Engkau Allah yang besar dan agung. Kami mengucap syukur karena kami manusia yang terbatas ini bisa datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah menghantar kami sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di dalam rumah-Mu ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya hati kami dapat mendengar-Mu dengan jelas. Kami berdoa supaya kami dapat melihat kebenaran-Mu yang indah. Dan kami menyerahkan waktu yang akan berjalan di depan kami. Supaya kami tidak pulang dari tempat ini dengan sia-sia. Pakailah hamba-Mu yang berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan kiranya hati kami terbuka lebar terhadap firman Tuhan. Kiranya segala kegelapan yang menghalangi kami untuk mendengar firman-Mu, untuk melihat firman-Mu, Engkau singkirkan. Supaya kami hari ini berjumpa dengan kebenaran. Supaya hari ini kami mengalami perubahan hidup yang sejati. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Hari ini kita mulai membahas Kolose pasal 2. Beberapa minggu kita sudah merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 1. Saya mengajak kita untuk membacakan ayat pertama sampai ketiga ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat 1. Saudara-saudara menyambut dengan ayat 2 dan pada ayat yang ketiga kita membacakannya bersama-sama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Dua, tiga, ya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Pada ayat 1 Paulus mengatakan bahwa ia berjuang bagi jemaat Kolose, jemaat Laodikia, bahkan bagi orang-orang percaya yang belum pernah bertemu langsung dengannya. Saudara-saudara, biasanya kita lebih mudah berjuang bagi orang-orang yang kita kenal, bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi orang-orang yang dekat dengan kita, bagi inner circle kita. Saudara-saudara, setiap orang itu pasti memiliki inner circle, saudara-saudara. Kita tidak mungkin dekat dengan semua orang, dan itu wajar, saudara Tuhan ya. Saudara tidak mungkin dekat dengan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Saudara tidak mungkin dekat dengan semua orang yang ada di kota Manado ini. Orang-orang yang paling dekat dengan saudara-saudara itulah yang saudara sebut sebagai inner circle. Saudara-saudara, biasanya kita lebih mudah berjuang bagi orang-orang yang ada di dalam inner circle kita atau yang kita sebut sebagai ring satunya kita. Saudara-saudara, syarat utama seseorang menjadi ring satunya kita adalah kita pernah melihat mereka secara langsung. Saudara-saudara, orang yang kita tidak pernah lihat secara langsung, bagaimana mungkin menjadi ring satunya kita? Orang-orang yang kita sebut sebagai ring satunya kita adalah orang-orang yang kita kenal secara pribadi atau orang-orang yang kita lihat secara langsung. Nah, saudara-saudara, kita tidak mungkin memakai semua waktu kita untuk semua orang. Kita tidak mungkin mengerahkan semua tenaga kita untuk semua orang. Kita tidak mungkin menghabiskan sumber daya kita, semua sumber daya kita untuk semua orang. Kita akan menggunakannya untuk kalangan tertentu, untuk kelompok tertentu, saudara-saudara. Nah, ini yang kita sebut sebagai in-group favoritism. Ya, saudara-saudara, setiap orang itu pasti mempunyai in-group favoritism. Ya, misalnya saudara-saudara, saudara lebih sayang anak saudara atau anak tetangga saudara? Ya, pastilah saudara lebih sayang kepada anak saudara. Bukan berarti saudara-saudara tidak peduli dengan anak tetangga saudara. Tapi bagaimanapun,
Anak tetangga saudara bukan in grupnya saudara. Nah, saudara-saudara, apakah salah kalau orang tua lebih sayang sama anaknya sendiri daripada sama anak tetangganya? Tidak salah, saudara-saudara. Ya, kenapa? Ya itu yang disebut sebagai in-group favoritism. Nah, saudara-saudara, setiap orang itu pasti punya in-group favoritism. Yaitu, saudara-saudara, orang-orang tertentu yang pasti mendapatkan perhatian kita lebih. Atau orang-orang tertentu yang kita akan rela effort habis-habisan untuk mereka. Ya, saudara-saudara, orang tua akan berusaha habis-habisan untuk anaknya. Orang tua akan berusaha habis-habisan untuk keluarganya. Itu yang namanya in-group favoritism. Nah, tapi kalau saudara melihat ayat yang pertama, Paulus dikatakan berjuang. Saudara-saudara, berjuang itu berarti apa, saudara-saudara? Berusaha. Berjuang itu artinya apa, saudara-saudara? Habis-habisan. Tapi bukan untuk orang-orang yang dia kenal. Paulus dikatakan berjuang untuk jemaat Kolose, jemaat Laodikia, dan untuk orang-orang yang tidak mengenalnya secara pribadi. Ya, saudara-saudara, itu dikatakan pada ayat 1, aku berjuang untuk jemaat Kolose. Saudara-saudara, jemaat Kolose bukan Paulus yang merintis. Aku berjuang untuk jemaat Laodikia. Kalau saudara lihat di peta, kota Laodikia dan kota Kolose itu sangat dekat, saudara Tuhan. Dan gereja di Laodikia bukan Paulus yang merintis. Bahkan saudara-saudara, orang-orang Kristen di Kolose dan Laodikia tidak pernah bertemu dengan Paulus secara langsung. Tapi Paulus mengatakan, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk mereka. Saudara-saudara, di sini kita belajar sesuatu tentang tubuh Kristus, saudara-saudara ya. Tubuh Kristus bukan hanya orang-orang yang saudara-saudara kenal. Tubuh Kristus bukan hanya orang-orang yang saudara lihat pada hari Minggu. Tubuh Kristus bukan hanya orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja lokal. Tubuh Kristus juga mencakup orang-orang Kristen yang ada di gereja-gereja lain. Tubuh Kristus termasuk juga orang-orang yang tidak pernah saudara temui. Saudara-saudara yang kasih lihat Tuhan, di Afrika itu ada orang Kristen. Saudara pernah ketemu enggak? Enggak. Di Korea Utara ada orang Kristen, saudara kasih lihat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih lihat Tuhan, ya kita mungkin enggak pernah ketemu dengan mereka. Mereka aja gerejanya di tempat-tempat tersembunyi, saudara kasih lihat Tuhan. Di RRC ada tubuh Kristus, ada orang Kristen, ada saudara-saudara. Tapi mereka gerejanya di bawah tanah, underground church. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini saudara pernah ketemu? Pasti enggak. Tapi saudara-saudara harus ingat, tubuh Kristus bukan hanya orang-orang yang saudara-saudara lihat sendiri dengan mata saudara. Tubuh Kristus itu bukan hanya orang-orang yang saudara lihat pada hari Minggu. Orang-orang Kristen di gereja lain pun adalah tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, kita nggak usah jauh-jauh bicara mengenai orang Kristen yang ada di RRC, saudara kasih lihat Tuhan. Kita nggak usah jauh-jauh bicara mengenai orang Kristen yang ada di Afrika. Saudara-saudara, orang Kristen yang di luar MRI Manado, saudara kasih lihat Tuhan. Apakah mereka juga tubuh Kristus? Mereka juga tubuh Kristus. Saudara-saudara, tubuh Kristus itu melintasi negara. Tubuh Kristus itu melintasi suku. Tubuh Kristus itu melintasi kelas. Tubuh Kristus juga melintasi denominasi. Saudara-saudara kasih lihat Tuhan, bukan berarti denominasi itu salah, saudara kasih lihat Tuhan ya. Tapi saudara-saudara kasih lihat Tuhan, satu hal yang kita harus ingat bahwa yang namanya tubuh Kristus itu melintas suku, melintas negara, melintasi kelas, dan juga melintasi denominasi. Jadi saudara-saudara, siapa orang-orang Kristen yang ada di Afrika sana? Itu saudara kita. Siapa orang Kristen yang ada di RRC? Itu saudara kita. Siapa orang Kristen yang ada di gereja-gereja lain? Mereka juga saudara kita. Nah, saudara-saudara, dalam teologi reform kita membedakan dua jenis gereja, saudara-saudara ya. Yang pertama disebut dengan gereja yang kelihatan, dan yang kedua disebut dengan gereja yang tidak kelihatan. Yang pertama kita sebut dengan gereja lokal, itu namanya gereja yang kelihatan. Yang kedua, gereja universal, itu yang namanya gereja yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara, definisi dari gereja yang tidak kelihatan itu bukan hanya orang-orang Kristen yang ada di negara lain, bukan hanya orang-orang Kristen yang ada di gereja lain. Orang Kristen yang belum lahir pun itu disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan. Orang Kristen yang sudah mati, mereka juga termasuk dengan gereja yang tidak kelihatan. Maka saudara-saudara, persekutuan kita dengan orang Kristen itu tidak boleh hanya dibatasi oleh gereja yang kelihatan. Saudara dan saya tidak boleh hanya bersekutu dengan orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja lokal. Saudara dan saya juga harus bersekutu dengan orang-orang Kristen yang tidak ada di gereja lokal.
Saudara dan saya harus bersekutu dengan gereja-gereja di masa lalu. Oh, bagaimana Pak bersekutu dengan gereja-gereja di masa lalu? Ya, orang-orang yang sudah meninggal Pak. Betul saudara kasih oleh Tuhan. Tapi saudara jangan lupa, banyak lagu yang kita nyanyikan saudara kasih oleh Tuhan ditulis oleh orang Kristen yang sudah tidak ada lagi. Maka saudara nggak bisa bilang, oh kita nggak nyanyikan lagu itu Pak. Kenapa? Lagu lama Pak. Kan ayatnya mengatakan Tuhan memberikanku nyanyian baru. Nah, saudara-saudara ya, banyak orang bilang, makanya kita nggak nyanyi lagu him Pak. Kenapa? Kita nyanyikan nyanyian baru. Kita nggak nyanyi lagu-lagu yang lama, lagu him, saudara-saudara. Kita nggak nyanyi, kenapa? Karena itu lagu lama Pak. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita menyanyikan lagu-lagu him yang ditulis oleh orang Kristen di masa lampau, di situ kita sedang bersekutu dengan gereja di segala abad. Yang kedua, saudara jangan lupa, teologi kita, saudara kasih oleh Tuhan, teologi kita, saudara-saudara yang kita gunakan, saudara kasih oleh Tuhan, itu juga warisan dari orang-orang Kristen di masa lalu. Agustinus, saudara-saudara Agustinus sudah di sorga, tapi teologinya, saudara kasih oleh Tuhan, mempengaruhi Luther. Luther di mana? Di sorga. Teologinya mempengaruhi Calvin. Calvin di mana? Di sini, bukan saudara kasih oleh Tuhan. John Calvin maksudnya, saudara-saudara ya, John Calvin. Sudah di sorga, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi teologinya, saudara-saudara, mempengaruhi gereja-gereja Reform Belanda. Saudara-saudara, saudara nggak bisa mengatakan dengan gampangnya ya, lah itu kan teologinya Calvin, itu kan teologinya Luther, ya kan? Kenapa harus ikut teologinya mereka? Saya hanya ikut Yesus, saudara Tuhan. Wah, saudara-saudara, itu kalimat yang arogan ya. Saya nggak ikut Luther, saya nggak ikut John Calvin, saya nggak ikut Agustinus, saya ikut Yesus. Menurut saudara, Calvin, Luther nggak ikut Yesus? Ya, saudara-saudara, orang yang mengatakan saya nggak mau ikut Luther, saya nggak mau ikut Wesley, saya nggak mau ikut Zwingli, saya hanya ikut Yesus. Itu bukan kalimat yang rohani, itu kalimat yang tinggi hati, saudara-saudara Tuhan. Kerendahan hati itu berarti mengakui orang-orang seperti Agustinus, Luther, John Calvin juga orang-orang yang mengikut Yesus. Kenapa saya nggak boleh ikut mereka? Karena mereka ikut Yesus. Bukankah ini kalimat dari Paulus? Ikutlah aku seperti aku mengikut Yesus. Saudara-saudara, ketika kita menyanyi lagu him, kita lagi bersekutu dengan tubuh Kristus di segala abad. Ketika kita belajar teologi dan ketika kita memegang teologi, saudara kasih oleh Tuhan, kita lagi bersekutu dengan gereja di segala abad. Saudara-saudara, tubuh Kristus bukan hanya yang ada di gereja kita. Tubuh Kristus itu melintas gereja, melintas bangsa, bahkan melintasi zaman. Nah, saudara-saudara, saya kutip dari Jonathan Leeman, seorang teolog Reform. Dia mengatakan kalimat ini. Setiap gereja lokal seharusnya mengasihi gereja yang universal dengan mengasihi, bermitra, dan mendukung gereja-gereja lokal yang lain. Ya, saudara-saudara, setiap gereja lokal itu adalah bagian dari gereja universal. Nah, saudara-saudara, bagaimana gereja lokal mengasihi gereja yang universal? Dengan mengasihi gereja-gereja lokal yang lain. Ya, saudara-saudara, maka saudara-saudara, denominasi itu tidak boleh menjadi sekte. Ya, saudara-saudara ya. Tidak ada yang salah dengan denominasi. Yang salah itu sektarianisme. Tapi saudara-saudara, seringkali denominasi karena nggak hati-hati jatuh ke sektarianisme. Kapan denominasi jatuh ke sektarianisme, saudara-saudara? Ketika denominasi itu lupa kalau dia adalah salah satu bagian dari tubuh, bukan seluruh tubuh itu sendiri. Ketika satu denominasi berpikir, kamilah satu-satunya tubuh Kristus, di situ denominasi sudah berubah jadi sekte. Saudara-saudara, perlukah denominasi? Perlu. Ya, saudara-saudara, tapi saudara-saudara kita harus ingat bahwa tubuh Kristus itu bukan hanya satu denominasi. Nah, bagaimana suatu gereja lokal mengasihi gereja yang universal? Dengan mengasihi, bermitra, dan mendukung gereja-gereja lokal yang lain. Nah, karena itu saudara-saudara, pelayanan gereja lokal tidak boleh berhenti pada kepentingan gereja lokal itu sendiri. Pelayanan suatu gereja lokal juga harus menjadi berkat bagi gereja-gereja lokal yang lain. Saya ulangi saudara-saudara ya. Pelayanan suatu gereja lokal tidak boleh hanya untuk kepentingan gereja lokal itu. Pelayanan suatu gereja lokal harus menjadi berkat bagi tubuh Kristus yang lebih luas. Itu
Itulah sebenarnya saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja lokal tidak boleh selalu berpikir bikin acara untuk kalangan sendiri. Wah, saudara kasih Tuhan ya. Untuk kalangan sendiri ya. Gereja lain, ya bukan urusan saya, saudara kasih Tuhan ya. Ya, saya bikin seminar untuk saya sendiri. Saya bikin seminar untuk jemaat saya sendiri. Ya, loh, tapi gereja lain gimana? Mereka kan butuh seminar yang sama. Kamu udah membicara yang bisa jadi berkat bagi gereja yang lain. Ya, gereja lain terserah mereka. Saya nggak ada urusan mikirin mereka. Ya, bagus seminarnya. Ya, tapi kami mengadakan ini hanya untuk kami. Saudara-saudara, itu sebabnya setiap kali speak, saudara Tuhan, kita undang gereja-gereja lain. Kenapa? Yang pertama, saudara-saudara, speak hanya bisa direlay. Dan hanya bisa direlay di sini. Yang kedua, gereja lain perlu nggak materi speak itu? Perlu. Ya, suruh mereka ke Jakarta, kejauhan. Nah, saudara-saudara, saudara nggak boleh berpikir, itu urusan mereka lah, mereka nggak mau ikut. Ya, atau ngapain ngajak mereka? Ini kan hanya untuk kita. Ya, saudara-saudara, ya ketika kita mengadakan SAL beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, yang kita undang bukan hanya sekolah minggu kita. Ya, untuk apa bikin SAL hanya untuk 30 anak? Ya, saudara-saudara, tapi di kota Manado ini berapa banyak anak? Anak dari keluarga Kristen yang nggak pernah dengar Injil. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya ya, saudara dan saya itu harus punya jiwa humas. Ya, saudara-saudara, menjadi anggota di gereja ini atau menjadi jemaat di gereja ini, saudara-saudara, mewajibkan saudara punya jiwa humas. Ya, tidak semua orang berbakat jadi humas, saudara Tuhan. Tapi setidaknya setiap orang di gereja ini harus punya jiwa humas. Ya, saudara nggak bisa bawa 100, bawa 1. Ya, saudara nggak bisa bawa, setidaknya berusaha bawa. Kenapa? Karena suatu gereja lokal harus memikirkan, bukan hanya gereja lokalnya, tapi memikirkan kepentingan tubuh Kristus yang lebih luas. Itulah yang diajarkan Paulus. Aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuanganku, bukan hanya untuk orang yang kukenal, bukan hanya untuk gerejaku, tapi untuk gereja lain, gereja Kolose, gereja Laodikia, dan gereja-gereja yang nggak pernah aku temui secara langsung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tinggal di Manado. Ada orang Kristen tinggal di Korea Utara. Mereka menderita oleh pemerintah. Lalu saudara mungkin berpikir, urusanku dengan mereka apa ya? Ya, urusan saya dengan mereka apa? Nah, saudara-saudara, kalau kita nggak bisa berbuat sesuatu untuk menolong mereka, setidaknya doakan mereka lah. Ya, jangan mentang-mentang di sini kita nggak dianiaya, saudara kasih oleh Tuhan, lalu kita pikir, lah yang teraniaya di sana, kenapa yang doa di sini? Saudara-saudara, saya teringat dengan kalimat dari Watchman Nee ya, saudara-saudara ya. Dia mengatakan kalimat ini, saudara-saudara. Ketika kakiku diinjak, mataku yang menangis. Ada nggak saudara yang kalau diinjak kakinya, saudara-saudara, mata saudara ngejek? Ya. Saudara-saudara dimanapun, siapapun, saudara-saudara, kalau kakinya diinjak, yang jerit bukan kaki loh, mulut. Kan saudara nggak pernah dengar ya, kaki saudara yang berteriak, aduh, nggak pernah saudara Tuhan ya. Agak ngeri ya saudara-saudara kalau kaki saudara diinjak, kaki saudara yang mengadu. Mulut saudara nggak bereaksi, kenapa? Mulut mengatakan, yang diinjak kamu kok. Tangan saudara kok kesayat, saudara Tuhan. Yang meringis kan mata saudara sampai berair mata. Itu namanya tubuh. Yang dianiaya orang Kristen di Korea Utara. Tapi yang ikut merasa sakit, orang Kristen yang ada di Manado. Walaupun saudara mungkin nggak kenal satu pun yang dianiaya itu, saudara-saudara. Satu pun saudara nggak kenal. Ya, saudara-saudara, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu bagi gereja lain di kemudian hari? Kalau mendoakannya pun sekarang pun nggak mau, saudara-saudara Tuhan ya. Saya ulangi, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa berbuat sesuatu untuk gereja lain yang teraniaya? Kalau sekarang mendoakannya aja nggak mau. Saudara-saudara, kita harus memiliki mindset tubuh Kristus. Bukan berarti, saudara-saudara Tuhan, denominasi dan gereja lokal itu tidak perlu. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang diperjuangkan Paulus bagi gereja-gereja ini.
Kita lihat ayat yang kedua, saudara-saudara ya. Ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang kedua, di sana dikatakan, apa yang diperjuangkan Paulus? Supaya mereka bersatu dalam kasih. United in love. Ya, saudara-saudara, itu yang diperjuangkan Paulus. Tapi kalau saudara ingat renungan kita minggu yang lalu, Kolose 1 ayat 28-29, Paulus juga menggunakan kata yang sama, berjuang. Tapi saudara-saudara, minggu lalu kita melihat apa yang diperjuangkan Paulus? Kedewasaan. Minggu lalu Paulus mengatakan, minggu lalu kita merenungkan bahwa Paulus berjuang supaya orang-orang Kristen menjadi dewasa. Tapi saudara-saudara, Kolose 2 ayat 2, kita melihat Paulus berjuang supaya orang-orang Kristen bersatu. Minggu lalu kita merenungkan mengenai maturity. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan mengenai unity. Maturity, unity, dua-duanya diperjuangkan Paulus. Minggu lalu kita lihat Paulus berjuang supaya orang-orang Kristen nggak hanya percaya pada Kristus, tapi orang-orang Kristen menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat Kolose 2 ayat 2, Paulus berjuang bukan hanya untuk orang-orang Kristen menjadi dewasa, tapi supaya orang-orang Kristen menjadi bersatu. Nah, saudara perhatikan saudara-saudara dua kata ini, maturity dan unity. Dua-duanya penting. Kalau nggak penting saudara-saudara, Paulus nggak akan berjuang. Paulus berjuang untuk orang-orang menjadi mature. Paulus berjuang supaya orang-orang Kristen mencapai maturity. Dan Paulus berjuang supaya orang-orang Kristen mencapai unity. Nah, saudara-saudara, unity dan maturity itu nggak bisa dipisahkan, saudara-saudara ya. Nah, ini yang kita harus ingat, saudara-saudara. Unity dan maturity itu tidak bisa dipisahkan. Makanya dua-duanya Paulus perjuangkan. Dia berjuang supaya orang Kristen mature, dewasa. Dia juga berjuang orang Kristen bersatu. Kenapa? Memang nggak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, kesatuan adalah manifestasi dari kedewasaan. Ya, saya ulangi. Kesatuan adalah manifestasi dari kedewasaan. Kesatuan adalah salah satu tanda kedewasaan rohani. Karena itu, kita tidak dapat mengaku sudah dewasa secara rohani kalau kita terus menolak hidup dalam kesatuan dengan saudara-saudara seiman. Saya ulangi saudara-saudara ya. Orang yang mengaku sudah dewasa tapi tidak mau bersatu dengan orang-orang Kristen yang lain, itu bohong. Itu bohong, saudara-saudara. Kenapa? Karena ciri atau salah satu tanda orang itu sudah dewasa rohani adalah dia mau bersatu dengan saudara-saudara seimannya. Jadi tidak ada yang disebut dengan lonely Christian. Nggak ada, saudara-saudara Tuhan. Ya, banyak orang berpikir, tanda saya sudah dewasa, Pak. Saya nggak butuh orang Kristen yang lain. Ya, hanya Kristen yang anak-anak itu yang masih butuh orang lain. Salah, saudara-saudara Tuhan. Tanda orang Kristen itu dewasa, dia justru membutuhkan orang Kristen yang lain. Justru tanda orang Kristen itu childish, saudara-saudara ya. Dia tidak pernah merasa butuh orang Kristen yang lain. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kan saudara-saudara, orang dewasa cirinya apa? Mandiri kan. Nggak butuh si ini, nggak butuh si itu, saudara-saudara. Bisa sendiri, namanya mandiri, saudara-saudara Tuhan ya. Anak kecil dimandiin, ya. Orang dewasa mandi sendiri. Singkatannya mandiri, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, ya. Mandiri singkatan dari mandi sendiri. Anak-anak manja, singkatan dari mandinya jarang, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, orang dewasa tandanya apa? Dia nggak butuh bantuan orang. Loh, salah, saudara-saudara Tuhan, dalam kedewasaan rohani. Di dalam kedewasaan rohani, orang yang semakin dewasa, dia semakin menyadari butuh orang yang lain. Maka ciri orang Kristen yang dewasa rohani bukan memisahkan diri dari persekutuan, tapi melibatkan diri dalam persekutuan. Kalau ada orang Kristen merasa dia sudah dewasa, tapi dia merasa tidak butuh persekutuan, dia bohong. Dia bohong, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lihat ya, mengapa bersatu dalam kasih ini penting, sehingga Paulus memperjuangkan. Kenapa dia berjuang? Supaya orang-orang Kristen itu bersatu dalam kasih. Ada 3. Yang pertama, saudara-saudara, saling menguatkan. Mengapa bersatu dalam kasih, united in love itu penting? Saudara-saudara, karena dengan bersatu kita semakin kuat. Kita semakin kuat. Perhatikan ayat 2. Mari kita
Kembali ke ayat 2, saudara-saudara. Kita perhatikan bersama-sama ya. Supaya hati mereka terhibur. Nah, kata terhibur itu lebih tepat diterjemahkan dikuatkan. Ya, saudara-saudara, dikuatkan. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus bukan lagi berbicara mengenai penghiburan yang bikin saudara merasa lebih baik, bukan. Penghiburan yang dimaksud di sini adalah penghiburan yang bikin saudara merasa lebih kuat. Saudara-saudara, ada penghiburan yang sekedar bikin saudara merasa lebih baik. Itu sebenarnya bukan penghiburan, itu namanya entertainment. Ya, saudara-saudara, bagi saya saudara-saudara, penghiburan yang hanya bikin saudara merasa lebih baik, tidak lagi lebih kuat, itu bukan penghiburan, itu namanya pengalihan. Pengalihan, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ya, entertainment hari ini saudara-saudara, itu namanya hiburan, ya saudara-saudara ya. Tapi sebenarnya lakukan entertainment bukan hiburan, mengalihkan. Mengalihkan. Saudara lagi sumpah saudara Tuhan, bukan sumpah yang diberesin. Pikiran saudara yang dialihkan. Itu namanya hiburan, distraction. Sehingga saudara-saudara seakan-akan merasa lebih baik. Bukan saudara jadi lebih baik, bukan. Saudara sebenarnya tidak jadi lebih baik, tapi saudara lupa. Kenapa lupa? Dialihkan. Dialihkan. Ya saudara-saudara, itu seperti orang sakit datang ke dokter, saudara Tuhan. Dokternya nggak bahas penyakitnya, dokternya ngelucu, saudara Tuhan ya. Memang ini nggak sosial dokter, sosialnya jadi komedian, saudara Tuhan ya. Entah kenapa bisa dapat gelar dokter dia, ya kan? Jangan-jangan ijazahnya beli lagi, saudara Tuhan ya. Lalu dia buka praktek, orang datang saudara-saudara selalu pulang, saya merasa lebih baik pak, saya merasa lebih baik. Ini dokter hebat pak, saya pulang sesak napas pak, saya keluar dari ruang praktek pak, saya merasa lebih baik. Dia pahit, dikasih obat enggak? Cuma diajak ngobrol, ketawa-ketawa pak 2 jam dia bilang. Ketawa-ketawa 2 jam. Nah, penyakitnya dibahas enggak? Loh, kok bisa merasa lebih baik? Bukan merasa lebih baik, saudara-saudara. Saudara datang ke bronkitis, saudara-saudara, bronkitisnya tetap di situ kok. Cuman karena dia lucu, saudara lupa saudara bronkitis. Diperiksa enggak? Stetoskop enggak jalan, saudara-saudara. Oh, jadi stetoskop dia apain? Dia ayun-ayun aja, Pak. Dokternya waktu di dalam ruangan, ya. Dia ayun-ayun. Dari saya mengayunkannya lucu, Pak. Makanya dari 2 jam saya ketawa-ketawa, lupa. Saya masih sakit loh. Nah itu yang namanya entertainment. Saudara tidak jadi sembuh. Saudara tidak jadi kuat. Saudara hanya lupa. Ya saudara-saudara. Saudara kayak saudara Tuhan. Itu sebabnya khotbah yang baik itu bukan dinilai dari berapa banyak saudara ketawa. Khotbah yang baik dinilai dari berapa banyak saudara dikoreksi. Saya ulangi saudara-saudara ya. Khotbah yang baik bukan dinilai dari berapa banyak saudara ketawa sepanjang khotbah. Ih, khotbahnya bagus loh Pak ini. Ya, saya merasa disegarkan, Pak. Saya mengalami penyegaran iman. Saudara-saudara. Saudara kayak saudara Tuhan, apa yang membuat kamu merasa disegarkan? Ya, lucu aja, Pak. Ya, lucu aja. Tadi khotbahnya mengenai apa? Enggak tahu sih, Pak, tapi saya ketawa terus sampai khotbah selesai, Pak. Loh, enggak dikoreksi, cuma dihibur. Nah, saudara dengar baik-baik. Saudara tidak boleh menilai khotbah dari berapa banyak saudara ketawa dalam khotbah itu. Saudara harus menilai khotbah dari berapa banyak saudara dikoreksi oleh khotbah itu. Saudara-saudara lebih baik mendengarkan seorang pengkhotbah yang enggak bikin saudara ketawa, tapi saudara dikoreksi. Daripada mendengarkan khotbah yang hanya bikin saudara ketawa, tapi saudara enggak dikoreksi. Ya saudara-saudara, memang begini saudara-saudara ya. Orang Kristen yang dari gereja-gereja yang pengkhotbahnya membosankan saudara-saudara ya. Nah itu saudara-saudara ya. Aduh, memang benar-benar menderita Pak kalau dengar khotbah Bapak itu, dia bilang. Ya, sudah enggak ada isi, enggak lucu lagi saudara-saudara Tuhan. Nah, itu saudara-saudara ya. Maka dengar khotbah yang lucu enggak ada isi, dia berasa ini sudah lumayan lah Pak ya. Kenapa? Memang enggak ada isinya, tapi lucu setidaknya. Kenapa? Di gereja saya yang lama Pak, sudah enggak ada isi, enggak lucu juga Pak. Ya saudara-saudara, tapi sama-sama enggak ada isi kok sebenarnya kan. Tapi lucu. Karena pengkhotbah saya yang lama sudah enggak ada isi, boring lagi. Nah, saudara-saudara, akhirnya memang seperti pendulum kan, dari gereja yang enggak ada isi dan juga enggak lucu, cari gereja yang hanya lucu tapi enggak ada isi. Tapi saudara-saudara kayak saudara Tuhan, khotbah dinilai bukan dari lucunya, tapi dari koreksinya. Ayo, saudara kalau pergi ke dokter, saudara cari dokter yang lucu atau saudara jadi dokter yang beneran? Ya, saya percaya saudara-saudara, nggak ada orang itu yang puas, iya Pak, saya pulang dari rumah sakit itu Pak, rasanya lebih enak, lebih plong Pak. Ya, diobatin enggak, dikasih obat enggak, diagnosa enggak juga. Loh, sampai sekarang saya nggak tahu penyakit saya Pak. Saudara akan lebih memilih dokter yang terus terang. Nih, hasil CT scan-nya, TBC.
Ayo, saudara-saudara kalau dapat dokter seperti itu, saudara bilang, dokternya gimana sih? Gak lucu sama sekali. Masa datang-datang TBC gitu. Loh, saudara lebih pilih dokter seperti itu. Ini Pak ya, hasilnya TBC. Ini sudah di sini. Nah, ini obatnya, minum. Saudara pulang dari rumah sakit, saudara nggak dapat lelucon, tapi saudara dapat obat. Saudara dapat diagnosa. Ya, saudara, memang diagnosa nggak ada yang lucu, saudara kasih lihat Tuhan ya. Apalagi kalau saudara cancer stadium 4, saudara kasih lihat Tuhan ya. Ini Pak hasil diagnosanya, stadium 4. Nggak ada yang ketawa pulang dari rumah sakit, saudara ya. Lucu ya dokternya, lucu. Apa? Dia tahu stadium 4 saya. Loh, nggak ada, saudara ya. Saudara akan tahu penyakit saudara. Tapi dengan begitu saudara akan tahu bagaimana pengobatannya. Nah, saudara, Paulus di sini mengatakan supaya hati mereka terhibur, atau lebih tepatnya supaya mereka dikuatkan. Tapi sudah perhatikan, bagaimana supaya mereka dikuatkan? Dengan bersatu. Jadi kenapa kesatuan itu perlu? Kenapa saudara dan saya perlu bersatu dalam kasih? Kenapa saudara membutuhkan orang lain? Supaya saudara dikuatkan. Kekuatan rohani membutuhkan persekutuan. Saya ulangi saudara-saudara. Kekuatan rohani membutuhkan persekutuan. Kalau kita memisahkan diri terus-menerus dari persekutuan, kita akan makin lemah. Saudara-saudara, kita tidak dapat jalan sendiri di dalam dunia ini. Memang ada tempat untuk sendirian di dalam kekristenan. Ya saudara-saudara, baca Alkitab sendiri perlu. Jam doa pribadi perlu. Tapi saudara-saudara, kita juga membutuhkan orang lain untuk berjalan bersama dengan kita. Ada saatnya kita baca Alkitab sendiri, betul. Ada saatnya kita saat teduh pribadi, betul. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh selalu berjalan sendiri. Ada saatnya kita kuat, orang lain membutuhkan kita. Ada saatnya kita lemah, kita butuh orang lain. Saudara-saudara, menarik sekali ya kalau kita baca cerita Daniel, saudara-saudara ya. Waktu mereka dibuang ke Babel, menarik ya. Kenapa ceritanya bukan cuma Daniel ya? Tapi ada Sadrah, Mesah dan Abednego. Saudara-saudara, kadang-kadang kan kita tidak memperhatikan poin yang itu kan. Yang kita perhatikan iman Daniel. Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Iman Daniel ya. Masuk ke gua singa, saudara-saudara Tuhan. Tapi saudara jangan lupa, saudara-saudara ya. Daniel tidak dikirim ke Babel sendirian. Dia bersama dengan Sadrah, Mesah, Abednego. Memang sayang saudara-saudara ya. Kita cuma tahu nama aslinya Daniel. Ya saudara-saudara, kita kalau ditanya nama aslinya Sadrah siapa? Saudara jangan bilang itu nama aslinya saudara-saudara, itu nama Babelnya itu. Ya saudara-saudara, kita bahkan lupa nama aslinya, nama Babelnya Daniel. Ya saudara-saudara, Belshazzar ya. Tapi saudara-saudara, nama aslinya Sadrah, Mesah dan Abednego, Misael, Hananiah dan Azaria. Ya saudara-saudara, ini menarik ya. Kalau Daniel aja nama Ibraninya kita panggil. Kalau Sadrah, nama Babelnya kita panggil saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kita lupa Daniel tidak sendirian di Babel. Dia ada Sadrah, Mesah, Abednego-nya. Dia ada Hananiah, Misael dan Azarianya. Ya saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan ketika Misael, Azariah dan Hananiah dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, di mana Daniel berdoa untuk mereka. Saudara dan saya tidak selalu kuat. Ingat baik-baik saudara-saudara ya. Waktu kita kuat, jangan berpikir kita akan selalu kuat. Kita ini manusia. Stamina rohani kita itu upside down, saudara-saudara Tuhan. Up and down. Saudara-saudara, stamina fisik kita saja bisa up and down kok. Stamina rohani kita juga up and down. Apa yang kita butuhkan ketika stamina rohani kita lagi turun? Kita butuh orang lain. Oh, kita butuh firman, tentu. Kita butuh firman, tapi jangan lupa, ketika stamina rohani kita turun, kita membutuhkan orang lain. Saya pakai ini aja ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kapan pencobaan itu paling berbahaya? Yang pertama, ketika stamina rohani kita turun. Yang kedua, ketika kita sendirian. Saya ulangi saudara-saudara ya. Pencobaan itu paling berbahaya ketika waktu stamina rohani saudara turun, saudara sedang sendirian. Itulah momen-momen paling berbahaya dalam pencobaan. Maka saudara-saudara, waktu kita dicobai, saudara kasih oleh Tuhan, jangan menyendiri.
Di momen-momen pencobaan, saudara butuh orang lain. Ya saudara-saudara, saudara jangan mencobai Tuhan. Sudah dicobai, sendirian lagi saudara-saudara Tuhan. Iya makin hancur. Saudara-saudara, saudara tidak tahu kapan saudara lemah. Setan tahu. Itu masalahnya. Ya, saat ini saudara kuat, tapi saudara harus ingat, enggak selalu saudara kuat. Di saat enggak kuat itulah setan datang. Dan waktu saudara enggak kuat, saudara sendirian, itulah momen paling berbahaya dalam pencobaan. Saudara-saudara ada pemuda itu ya, dia lagi drop stamina rohaninya, tapi di situ ada teman-teman sepersekutuannya, teman-teman KTB-nya, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, namanya stamina rohani bisa drop, saudara-saudara bisa juga naik lagi, bisa sehat, bisa lemah lagi, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan, waktu kita lemah, ketika ada orang-orang yang cinta Tuhan di sekitar kita, saudara-saudara, pencobaan itu masih lebih mudah dihadapi. Tapi sudah drop, sendirian lagi, ya udah, saudara-saudara tinggal ke laut itu. Saudara-saudara, di rumah berantem sama istri, saudara Tuhan. Baru di kantor nggak ada teman-teman orang percaya, yang ada penggoda semua, saudara-saudara. Udah itu, saudara-saudara, aduh, ya di rumah berantem sama istri, saudara Tuhan. Pergi dari rumah, saudara marah-marah, wah, saudara itu stamina lagi drop kan? Lagi drop, rohaninya drop, saudara Tuhan. Marah-marah, istri nggak mengerti saya, wah saudara-saudara ya. Dan biasanya kalau saudara istri disalahkan saudara-saudara, Tuhan pun disalahkan. Kenapa Tuhan kasih istri macam kayak gini? Nah, saudara-saudara. Itu sudah mulai saudara-saudara ya. Sudah mulai tanda-tanda itu stamina rohani drop. Sampai di kantor tidak ada teman persekutuan. Ketemu sama saudara-saudara ani-ani, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, waduh, itu momen-momen pencobaan yang paling berbahaya saudara-saudara. Habis itu curhat lagi sama teman kerja itu saudara-saudara ya. Ternyata berkedok ani-ani saudara-saudara Tuhan. Istriku di rumah nggak mengerti aku. Nah, saudara-saudara perempuan itu bilang, sudahlah. Ya, jangan terlalu dipikirin. Sudah makan siang belum, Pak? Wah, mulai saudara-saudara ya. Saudara-saudara, ini James Dobson mengatakan, perselingkuhan itu dimulai dari makan siang yang direncanakan kepada makan siang yang tidak direncanakan, saudara-saudara Tuhan. Drop. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara perlu persekutuan. Ya. Saudara-saudara, kalau di gereja saudara persekutuan sudah toksik, saudara-saudara Tuhan, sehebat apapun kerohanian saudara, sehebat apapun iman saudara, ambrol, saudara Tuhan. Ya. Maka jangan heran saudara-saudara ya, banyak orang itu hidupnya hancur ketika karirnya nanjak. Kenapa saudara-saudara? Karena biasanya yang akan diminta harga yang harus dibayar oleh karir nanjak apa? Persekutuan. Semua orang akan mengatakan, ini dulu, nanti akan ada waktu untuk persekutuan. Ini dulu, nah saudara-saudara. Tapi nggak berhenti ini dulunya itu, ini dulu, saudara, nggak berhenti itu. Ya, ini dulu, ya, karir dulu. Nah saudara-saudara, akhirnya nggak ke gereja lagi, ya saudara-saudara, nggak pernah persekutuan lagi. Kenapa? Nanti dulu, ini dulu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kenapa banyak orang hidupnya hancur waktu karirnya nanjak. Waktu karirnya nggak nanjak, hidupnya baik-baik aja. Waktu karirnya nanjak, hidupnya hancur. Karena salah satu yang dituntut oleh karir yang nanjak apa saudara-saudara? Kesendirian. Kamu kan harus lebih tinggi dari orang lain, nggak bisa. Kamu harus lebih unggul, dan namanya unggul itu pasti sendirian. Saudara-saudara, di posisi nomor 1 hanya bisa berapa orang? Ya 1. Saudara kalau mau jadi nomor 1 ya harus rela, yang nggak ada yang lain. Dan itu yang akan dibisikkan sama setan. Ini dulu. Wah, saudara-saudara akhirnya hancur dulu. Ya saudara-saudara, itu yang saya ingatkan saudara-saudara kepada mahasiswa-mahasiswa yang studi oriented. Setan akan bilang, ini dulu. IPK dulu. Ya, nanti kalau IPK kamu tinggi, kamu dapat kerja baik, baru kamu persekutuan. Saudara-saudara, boro-boro kerja baik-baik. Saudara yang kasih Tuhan, DO. Kenapa saudara-saudara? Karena kita ini manusia, kita lemah. Waktu saudara kuatkan orang lain yang lemah. Waktu saudara lemah, orang lain menguatkan saudara. Tapi kalau saya sendirian, saudara tahu kan apa kata pengkhotbah? Berdua lebih baik daripada sendiri. Ya,
Ya, saudara-saudara, itu sebenarnya bukan ayat untuk pernikahan ya saudara-saudara ya, itu ayat untuk perjalanan sebenarnya. Berdua lebih baik daripada sendiri. Kenapa? Karena kalau satu jatuh, yang lain mengangkat, itu kata Alkitab. Saudara jangan berpikir, kalau iman saya kuat Pak, sendirian pun saya aman. Oh saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara lagi mencobai diri. Saudara jangan berpikir, ini kalimat orang Kristen suka begitu saudara-saudara ya. Kalau iman saya kuat Pak, sendiri pun di dunia ini, ya, saya lawan semuanya. Saudara-saudara ya. Saudara nggak sekuat itu. Ya, jadi saya pesan sama saudara-saudara, kalau saudara mulai terpikir nggak butuh persekutuan, saya mau pesan sama saudara, ingat kalimat ini, saudara tidak sekuat itu. Saudara tidak sekuat itu. Ya. Saudara-saudara suami-suami, saudara jangan berpikir, nggak apa-apalah jauhan dari istri, yang penting iman saya beres. Saudara tidak sekuat itu. Ya. Kan saudara-saudara, mungkin kita berpikir ya, yang penting iman saya beres Pak, dengan Tuhan saya beres. Ya nggak apa-apalah berjauhan dari istri. 20 tahun nggak apa-apa, yang penting kami menjaga diri satu dengan yang lain. Saudara tidak sekuat itu. Maka saudara-saudara, tanda orang dewasa rohani apa? Dia tidak merasa kuat, dia justru merasa lemah. Itu tanda orang yang rohani dewasa, dia tidak merasa kuat, dia merasa lemah. Saudara jangan berpikir tanda orang rohani kuat apa? Dia merasa kuat. Salah saudara-saudara. Tanda orang rohaninya dewasa, dia merasa lemah. Sekarang saya kasih ilustrasi. Saudara kalau cari supir, misalnya saudara butuh supir, kalau saudara cari supir, saudara ada 3 kandidat saudara kasih Tuhan. Nah, supir yang pertama saudara kasih Tuhan, saudara tanya sama dia, berapa jauh dari jurang kamu berani menyetir? Saudara-saudara, supir yang pertama mengatakan saudara kasih Tuhan, oh 5 cm dari jurang saya berani Pak. Dia test drive saudara kasih Tuhan, dia 5 cm dari jurang. Wih hebat supirnya. Saudara terima enggak? Enggak kan? Baru supir kedua, wah 5 cm aja enggak diterima. Saya tobatlah 2 cm Pak dari jurang. Nah, saudara kasih Tuhan, saya berani. Dia nyetir saudara kasih Tuhan. Benar 2 cm dari jurang dia bisa saudara. Saudara terima enggak? Enggak. Baru supir ketiga, saya enggak berani dekat jurang Pak. Ngapain sih dekat jurang? Loh, jadi kamu gimana? Ya saya sejauh mungkin dari jurang lah Pak. Ngapain juga dekat-dekat jurang nyetir? Ayo sekarang saya tanya saudara-saudara. Saudara terima supir yang mana? Yang pertama? Goblok saudara Tuhan kalau terima yang pertama gitu. Semua akan terima yang terakhir. Kenapa? Ya ngapain sih nyetir dekat jurang? Emang ngapain sih? Ayo kalau saudara naik taksi online saudara-saudara ke Tomohon, dia bilang saya aja Pak, saya berani Pak nyalip mobil 1 cm dari jurang saya nggak takut Pak. Saudara nggak berani sama supir kayak gini saudara-saudara. Dijamin sampai ke Tomohon cepat Pak. Kenapa? Semua mobil yang di depan saya salip. Walaupun di pinggir jurang saya salip Pak. Dia bilang. Saudara pikir-pikir nanti nggak nyampe Tomohon ini, ya kan? Nyampe sorga kalau masuk. Kenapa? Ini supir gila banget. Saudara akan milih apa? Ya saya nggak berani nyalip Pak. Kalau nggak perlu disalip ya nggak perlu disalip. Ya tunggu aja lah. Kenapa? Loh saya nggak mau mati juga. Anak saya di rumah, istri saya di rumah. Saudara paham? Kenapa saudara butuh orang lain? Saudara yang mencobai diri. Semakin dewasa artinya semakin berani menantang dosa. Bukan saudara Tuhan. Semakin dewasa artinya semakin sadar saya lemah terhadap dosa. Jadi kalau nggak harus ngapain sih? Itulah orang dewasa rohani. Dia bukan orang yang menantang dosa. Orang yang menantang dosa itu namanya orang yang mencobai Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu suatu kali teman saya bilang ya, seringkali kita orang Kristen itu doa bapaknya munafik, dia bilang. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Karena kami tahu sendiri jalan ke sana. Yang kedua, supaya kita bertumbuh dalam pengertian, mari kita lihat ayat 2 lagi. Kalimat selanjutnya,
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Nah, saudara-saudara, mengapa kita perlu bersekutu? Supaya kita bertumbuh dalam pengertian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak menginginkan gereja yang hanya hangat secara relasional. Ia juga menginginkan gereja yang bertumbuh dalam kebenaran. Kadang-kadang orang Kristen berkata, oh yang penting saling mengasihi, tidak perlu bicara doktrin. Paulus tidak mengatakan itu, saudara-saudara. Di poin yang pertama dia mengatakan, kenapa kita perlu bersekutu dalam kasih, bersatu dalam kasih, supaya kita saling menguatkan. Tapi juga supaya kita bertumbuh dalam pengertian. Komunitas Kristen yang sehat bukan hanya menguatkan. Komunitas Kristen yang sehat juga membuat saudara bertumbuh dalam pengertian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata pengertian, saudara-saudara ya. Nah, ini menarik sekali. Di sini Paulus tidak menggunakan kata pengetahuan. Dia tidak mengatakan bertumbuh dalam pengetahuan, bukan. Tapi bertumbuh dalam pengertian. Nah, saudara-saudara, apa bedanya pengetahuan dengan pengertian, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, seseorang bisa mengetahui karena menghafal. Ya, saudara-saudara, pengetahuan yang diperoleh dengan menghafal, itu kan pengetahuan. Saudara-saudara, waktu saya SD dulu, saudara-saudara, hampir 80% cara mengajar itu hafalan. Maka saudara-saudara, siswa yang pintar itu adalah siswa yang ingat banyak. Ya, ingat banyak. Saudara-saudara, apalagi dulu saudara-saudara Tuhan, salah satu hafalan yang harus waktu saya SD, saudara-saudara, hafalannya itu adalah menghafal nama-nama menteri dalam kabinet pembangunan, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu salah satu hafalan dalam mata pelajaran IPS. Ya, menghafal nama-nama menteri. Kalau sekarang nggak ada lagi, saudara-saudara. Kenapa? Sering reshuffle, saudara-saudara Tuhan, ya kan. Nah, mau dihafal gimana juga, ya. Tapi kalau dulu nggak 5 tahun, nama menteri sama. Apalagi paling enak, saudara-saudara, kalau ditanya sama guru, Menteri Luar Negeri nggak pernah ganti, alialatas, saudara-saudara Tuhan. Nah, itu. Memang kalau menteri yang lain ganti kabinet, ganti menterinya, saudara-saudara. Tapi alialatas ini jarang, nggak pernah ganti. Saudara-saudara, berapa kali kabinet dia terus menterinya. Maka saudara-saudara, kalau kita masuk sekolah itu ada namanya uji masuk, saudara-saudara. Kalau nggak bisa jawab di luar kelas. Untuk masuk harus bisa jawab. Saudara-saudara, dulu itu dijual, saudara-saudara, tabel itu. Pokoknya saudara-saudara ganti kabinet, saudara-saudara, itu langsung di semua toko buku ada posternya, nama-nama menterinya, hafal. Nah, saudara-saudara, kabinet pembangunan, kalau zaman saya kabinet pembangunan 4, baru kabinet pembangunan 5. Nah, saudara-saudara kan, nah, menteri dalam negeri siapa, menteri luar negeri siapa, menteri sosial siapa, wah saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, siswa yang dibilang pintar adalah siswa yang kalau ditanya mendadak pun bisa jawab, saudara-saudara Tuhan. Nah, itu paling pintar. Ya kan? Ibu kota, zaman saya 29 provinsi. Saudara-saudara, Sumatera Utara, Medan, saudara-saudara Tuhan ya. Itu kalau nggak bisa jawab kan kecelakaan lah, saudara-saudara ya. Masa saya nggak bisa jawab ya, saudara-saudara, pasti apalah. Nah, jadi saudara-saudara, siswa yang pintar adalah kalau ditanya ibu kota provinsi bisa hafal, bisa jawab. Kalau ditanya menteri bisa jawab, saudara-saudara Tuhan. Itu kan pengetahuan, tapi hafalan. Hafalan. Nah, saudara-saudara, kalau IPA dulu hafalannya apa? Fotosintesis, saudara-saudara Tuhan. Nah, proses fotosintesis. Wah, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa hafal kan? Ya, anak SD kalau saudara tanya, coba kamu jelaskan proses fotosintesis. Tumbuhan menyerap air, karbon dioksida, cahaya matahari, menghasilkan oksigen dan glukosa. Saudara-saudara, anak SD bisa nggak menjelaskan seperti itu? Bisa. Itu namanya hafalan. Tapi kalau saudara tanya, kamu ngerti nggak sih yang kamu sebutkan tadi itu? Ya, dia bisa menyebutkan. Pertama, akar menyerap air. Ya, saudara-saudara. Yang kedua, ya, daun memasak. Dan sebagainya lah, saudara-saudara ya. Nah, tapi saudara-saudara ditanya, saudara Tuhan, itu gimana prosesnya air, akar menyerap air? Nggak tahu, emang gue pikirin. Nah, saudara Tuhan ya, yang penting saya jawab. Bagaimana daun itu, bagaimana proses itu berlangsung di daun? Bagaimana klorofil menangkap energi cahaya? Saya nggak mikir ke situ. Kenapa? Ini namanya hafalan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kelemahan dari pengetahuan karena hanya hafalan gampang goyah. Nah, contoh saudara-saudara ya. Orang kalau cuma hafal, ibu kota Jawa Barat, Bandung, saudara Tuhan, ya kan hafalan. Tiba-tiba gurunya, hah, Bandung? Yakin? Ah, goyang dia. Saya berapa kali ngetes waktu saya jadi guru, saudara-saudara kan, ya kan? Saya tanya, saudara Tuhan, Presiden Uni Soviet yang mengucapkan glasnost dan perestroika,
Michael Gorbachev saudara Tuhan, ya kan? Michael Gorbachev yakin, saya bilang kan, ntar dulu pak. Saudara, itulah buktinya cuma ngapal. Ntar dulu pak. Iya pak, enggak ya pak, enggak. Saudara, itu namanya cuma ngapal. Ibu kota Indonesia, Jakarta, bukan Bandung. Ntar dulu ya pak, Bandung kali ya pak ya. Kayaknya Bandung pak, Konferensi Asia Afrika di Bandung pak. Mulai goyang. Kenapa? Cuman ngapal. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, coba saudara tanya orang Jakarta. Ibu kota Indonesia, Jakarta, yakin dia bilang. Kenapa? Loh, dia tiap hari lewat Istana Negara, Monas, saudara kasih Tuhan. Masa dia nggak yakin? Kenapa? Karena dia bukan hanya tahu, dia ngerti. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kedewasaan rohani itu bukan diukur berapa banyak saudara tahu. Kedewasaan rohani itu diukur sejauh mana saudara ngerti. Sejauh mana saudara ngerti. Saudara-saudara mengerti artinya memahami apa yang kita ketahui. Itu namanya mengerti. Bukan hanya tahu, tapi paham. Saudara-saudara, saya sampai hari ini saudara-saudara masih bisa menghafal tabel periode unsur. Tapi kalau saudara tanya kenapa unsur itu ada di tabel itu, nggak tahu saya saudara Tuhan. Saya cuma bisa hafal. Ya, saya cuma bisa hafal. Tapi saudara-saudara kalau ditanya kenapa helium ada di kolom itu, emang gue pikirin saudara kenapa di situ. Tapi saudara-saudara, papa saya kan dosen kimia saudara Tuhan. Saya pulang dari sekolah, saya bawa tabel periode unsur itu. Baru kemudian saya saudara-saudara pamer di depan bapak saya. Ya, saya pamer bagaimana saya menghafal tabel periode unsur saudara Tuhan, ya kan. Saudara-saudara, dulu kan ada namanya jembatan keledai ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang malas menghafal, saudara-saudara, periode berapa? Nah, ini cara menghafalnya, saudara-saudara. O, E, A, saudara-saudara, dihafal, saudara-saudara. Bisa. Tapi kemudian waktu saya selesai pamer sama papa saya, saudara-saudara, papa saya tanya, kenapa oksigen itu di situ? Kenapa dia nggak di sana? Kenapa itu warnanya merah? Kenapa nggak warnanya? Waduh, saudara Tuhan, itulah namanya menghafal. Oh, papa saya jelaskan saudara-saudara kenapa oksigen di sini, helium di sini, saudara-saudara. Saya nggak ngerti saudara-saudara Tuhan. Nah, itu yang membuat saya sadar saya memang bukan orang IPA, saudara-saudara. Ya, itu bikin saya sadar. Nggak ngerti, dijelas. Oh iya, saya bisa tahu tapi nggak ngerti, saudara-saudara ya. Saya bisa tahu tapi saya tidak mengerti. Saudara, orang Kristen model yang mana ya? Saya nggak mengatakan hafalan nggak perlu ya saudara-saudara ya. Ayat hafalan itu perlu. Tapi saudara-saudara bahaya. Ya, anak sekolah minggu kita hafalannya banyak, tapi nggak ngerti, itu bahaya. Nanti jadi burung beo semua. Orang yang mengerti tidak mudah digoyahkan. Orang yang hanya tahu gampang digoyahkan. Saudara-saudara, anak-anak di kantong Kristen, saudara-saudara Tuhan, ya kalau ditanya, tahu ya tahu. Tapi kenapa begitu pindah dari Manado, pindah dari Medan, pindah dari Kupang, masuk ke daerah yang nggak ada orang Kristen atau sedikit orang Kristen, saudara-saudara, tiba-tiba goyang. Saudara-saudara, waktu saya kuliah ya, ada beberapa teman saya datang ke Bandung Kristen. Saudara-saudara, 2 tahun di Bandung ganti agama dia. Saudara-saudara, dia bukan nggak pernah ke gereja, dia ke gereja loh. Lah, jadi kalau ditanya dia nggak tahu. Loh, kenapa gampang switch? Hanya tahu, tapi nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya, saudara-saudara. Nah, itu kenapa kita butuh katekisasi ya, saudara-saudara ya. Karena banyak orang Kristen itu kalau ditanya tahu tapi nggak ngerti. Di kelas katekisasi lah saudara-saudara ya. Yang tahu itu bikin jadi ngerti. Ya. Tahu Tritunggal? Tahu, jelaskan. Nggak tahu. Loh, ini gimana sih tahu Tritunggal tapi nggak tahu, itu gimana ya? Ya iya, itulah orang Kristen. Tahu Tritunggal? Tahu. Tritunggal itu apa? Allahnya kita. Nah, seperti apa itu? Ya, kayak gitulah Pak. Sulit untuk dikatakan Pak. Ya kan? Kenapa? Tritunggal itu melampaui pengertian kita Pak. Iya, jadi yang kamu
mengerti Tritunggal itu banyak? Enggak tahu Pak. Ya, lo tadi saya tahu. Kata guru sekolah minggu saya Pak, ya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah itu ya. Nah, Bapa itu Allah enggak? Allah. Anak itu Allah, Allah. Roh Kudus itu Allah, Allah. 3 Allah dong. Iya Pak. Loh 3 Allah? Iyalah Pak 3 kan? 1 tambah 1 tambah 1 benar kan? 3. Oh kacau sama kayak itu sudah kacau ini. Ya, inilah yang namanya orang Kristen burung beo. Hafal, tahu, nggak ngerti. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pengertian itu tidak bisa bertumbuh hanya karena kita baca buku. Memang perlu baca buku, perlu baca Alkitab, saudara-saudara. Tapi pengertian juga butuh komunitas. Komunitas. Saudara-saudara seringkali pengetahuan doktrin kita itu abstrak. Kenapa? Karena cuma dapat dari buku. Tapi begitu kita masuk dalam komunitas, disitulah kita mulai mengerti. Maka saudara-saudara, orang Kristen yang tidak berkomunitas, itu kekristenannya abstrak sekali. Abstrak. Ya, teoritis. Nah, saudara-saudara ya, nah itu. Ya, saya sebut dengan theoretical Christian, saudara-saudara Tuhan. Ya, jadi kekristenan itu cuma teoritis. Teori. Ya saya tidak mengatakan saudara-saudara teori tidak perlu. Tapi kalau tidak ada komunitas, ya maka kita tidak akan bisa melihat seperti apa sebenarnya kebenaran yang selama ini kita mengerti itu. Saudara-saudara, kita sekarang bukan lagi di zaman yang kekurangan informasi ya saudara-saudara ya. Nah itu tantangannya lebih besar lagi sekarang ini. Saudara-saudara, kalau kita dulu ya cari informasi susah. Kita butuh orang lain untuk memberikan kita informasi. Maka guru diperlukan. Kenapa? Kenapa dulu guru diperlukan? Salah satunya adalah, ya kalau nggak dari guru, dari mana informasinya? Tapi sekarang saudara-saudara, kita bukan lagi hidup di zaman kekurangan informasi. Kita sekarang hidup di zaman kebanjiran informasi. Ya saudara-saudara, saya kutip dari seorang ekonom peraih hadiah Nobel namanya Herbert Simon. Herbert Simon mengatakan, kita ini hidup di zaman inflasi informasi. Kalau ada namanya inflasi moneter, saudara-saudara, uang lebih banyak daripada yang diperlukan, uang yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Inflasi informasi adalah informasi yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Dulu saudara sulit cari informasi, sekarang saudara-saudara sulit bendung informasi. Dulu saudara-saudara, kalau saudara nggak mau tahu, informasi saudara nggak dapat. Saudara berdapat informasi kalau saudara mau tahu dan ada orang kasih tahu. Sekarang saudara buka medsos, saudara nggak cari tahu, muncul dia. Nah saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ya saya baca sebuah buku menarik saudara-saudara ya. Kalau dulu orang menerima informasi dengan sikap kritis. Jadi waktu informasi datang, pertanyaan pertama, benar atau salah. Tapi kan sekarang informasinya kayak bendungan saudara Tuhan ya. Informasinya kayak air yang banjir begitu. Saudara nggak bisa lagi, saudara sulit untuk bertanya benar atau salah. Maka sekarang saudara-saudara, orang waktu menerima informasi bukan benar atau salah, mana duluan mana belakangan, cepat atau lambat. Yang datang duluan langsung benar. Kenapa? Karena kalau saudara nanya lagi, benar nggak, baru saudara nanya benar, informasi berikutnya datang lagi. Ting tong ting. Saudara notifikasi saudara itu, ting tong ting tang ting tung tang. Saudara, lah mana sempat lagi saya nanya benar nggak? Kenapa? Baru saudara nanya benar, baru saudara menimbang-nimbang, lalu saudara memproses, memfilter, tong, masuk lagi informasi baru. Ini lagi harus difilter. Maka saudara-saudara, sikap orang sekarang nggak mau repot gimana? Pokoknya kalau sudah ting benar. Dan saudara-saudara, masalahnya adalah yang ting di medsos saudara itu bergantung pada algoritma saudara. Kalau saudara hater, maka yang akan ting adalah informasi yang saudara sukai. Maka saudara pikir, betul kan? Nah, saudara-saudara ya, betul kan? Memang jahat orang itu. Kalau saudara follower, ya informasi yang akan ting juga yang follower. Betul kan? Orang ini memang baik. That's how algorithms works. Saudara-saudara, kalau dulu kan masuk informasi, ntar dulu ini salah nggak? Ini namanya inflasi informasi. Saudara-saudara, apa yang kita butuhkan di dalam zaman inflasi informasi ini? Komunitas kebenaran, community of truth, di mana kita dikoreksi kalau informasi kita salah.
di mana kita bersedia dikoreksi kalau informasi kita salah. Itu namanya community of truth. Saudara-saudara, kita sekarang hidup di artificial intelligence era. Saudara tidak akan kekurangan informasi. Tapi saudara-saudara, informasi sekarang mengikuti selera saudara. Apa yang kita butuhkan, saudara-saudara? Community of truth. Apa yang dilakukan oleh community of truth? Saudara datang dengan informasi saudara, tapi di community of truth saudara harus dikoreksi dan bersedia dikoreksi. Disitulah kita bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat yang ketiga. Mengapa kita perlu bersatu dalam kasih? Supaya kita semakin mengenal Kristus. Supaya kita semakin dikuatkan, supaya kita semakin bertumbuh dalam pengertian. Yang terakhir, supaya kita semakin mengenal Kristus. Mari kita lihat ayat 2b sampai 3. Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tujuan akhir dari hati yang dikuatkan, tujuan akhir dari pengertian yang semakin bertumbuh apa? Mengenal Kristus. Maka saudara-saudara, poin pertama sampai poin yang ketiga itu bisa dilihat sebagai rangkaian progresif. Mengapa kita perlu bersatu dalam kasih? Yang paling pertama, untuk dikuatkan. Mengapa kita perlu dikuatkan? Supaya kita bertumbuh dalam pengertian. Dan mengapa kita perlu bertumbuh dalam pengertian? Supaya kita mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman Kristen itu adalah relasi dengan seorang pribadi. Saya tidak mengatakan doktrin nggak perlu ya saudara-saudara ya. Tapi tujuan doktrin itu bukan untuk doktrin. Tujuan doktrin adalah untuk membuat saudara mengenal pribadi. Saudara-saudara, semua doktrin yang ada dalam gereja itu mengenai Kristus. Maka saudara sia-sia kalau saudara cuma tahu doktrinnya, saudara nggak kenal Kristusnya, itu sia-sia saudara kasih oleh Tuhan. Saya kasih contoh saudara-saudara ya. Saudara kalau baru pertama kali datang ke Manado misalnya, saudara nggak tahu apa-apa. Lalu saudara-saudara beli peta, sekarang nggak perlu lagi ya. Makanya saudara-saudara orang nggak beli peta lagi, orang sekarang sudah punya maps ya, Google Maps. Tapi kalau dulu kan belum ada peta ya. Saudara-saudara sampai sekarang ya, orang-orang yang melancong turis itu saudara-saudara ya ke Eropa itu suka beli peta. Ya, saudara-saudara beli peta. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, peta itu bukan kota itu. Itu hanya gambaran mengenai kota itu. Tapi saudara kalau nggak pakai peta itu, saudara tidak akan sampai ke tujuan. Nah, saudara-saudara di peta itu ada nama tujuan itu. Kalau saudara ikutin, saudara sampai. Tapi kalau saudara-saudara cuman beli petanya, baca petanya, saudara nggak ikuti petanya, saudara nggak sampai ke tujuannya. Contoh saudara-saudara ya, saudara misalnya mau pergi ke air terjun Niagara, saudara beli petanya. Ya, bagaimana ke air terjun Niagara? Saudara di mana sekarang di sini? Nah, saudara ikutin. Tapi saudara ingat baik-baik, peta itu bukan air terjun Niagaranya. Tapi saudara-saudara, kalau saudara nggak pakai peta itu, saudara sampai nggak ke air terjunnya? Enggak. Kalau saudara sampai pun ke air terjun, dari mana saudara tahu itu air terjun Niagara? Mau saudara repot ya saudara-saudara ya. Saudara merasa itu air terjun Niagara, saudara ternyata air terjun yang lain. Ya saudara, weh air terjun Niagara gitu kan. Baru saudara foto, selfie, saudara bukan di medsos. Air terjun Niagara. Orang yang sudah pergi ke daerah itu bilang, enggak itu bukan air terjun Niagara itu. Oh, saya merasa air terjun ya Niagara. Perasaanmu tidak menjadikan itu air terjun Niagara. Kenapa? Kamu gak ikutin peta. Nah saudara-saudara, itu hubungan doktrin dengan Kristus. Doktrin itu peta. Dan orang beli peta bukan hanya untuk dilihat. Orang beli peta supaya sampai ke tujuan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya saudara punya doktrin yang benar, tapi saudara tidak punya relasi dengan Kristus? Untuk apa itu? Tapi doktrin yang benar menolong saudara untuk berelasi dengan Kristus. Maka saudara dengar baik-baik, iman Kristen bukan sekedar iman yang intelektual. Iman Kristen adalah iman yang relasional. Maka pertanyaannya, semakin banyak kita belajar doktrin tentang Kristus, apakah relasi kita dengan Kristus semakin dalam? Oh, saudara dan saya perlu bertumbuh dalam pengertian. Tapi saudara-saudara, apa gunanya
Makin banyak pengertian, makin banyak pengetahuan. Relasi saudara dengan Kristus makin dalam nggak? Apa gunanya punya peta? Sampai pulang pun nggak pernah ke Arjuna Niagaranya. Saya tahu jalannya. Udah ke sana? Enggak, saya cuma pulang aja dari saya pulang aja ke negara saya. Loh, kamu belum, tapi saya sudah punya petanya. Loh, untuk apa petanya kalau nggak sampai di sana? Saudara-saudara, doktrin itu menolong kita untuk punya relasi yang mendalam dengan Kristus. Tapi kalau saudara tidak sampai ke sana, untuk apa doktrin itu? Ya saudara-saudara, orang yang hanya punya doktrin yang benar tapi tidak punya relasi yang mendalam dengan Kristus, itulah yang disebut dengan dead ortodoksi. Ortodoksi yang mati. Saya ulangi saudara-saudara ya. Orang yang hanya punya doktrin yang benar tapi tidak punya relasi yang mendalam dengan Kristus, itu namanya ortodoksi yang mati. Saudara-saudara, mengapa kita harus makin mengenal Kristus? Dengarkan ini saudara-saudara. Apapun yang selama sejarah dicari orang-orang yang agung, ternyata tersimpan di dalam Kristus. Maka saudara-saudara, orang bilang, Pak, menginjili orang yang moderat kayaknya lebih gampang dari menginjili orang yang fanatik, Pak. Saudara-saudara, kadang-kadang terbalik loh. Menginjili orang yang fanatik lebih mudah daripada orang yang moderat. Kenapa? Karena orang yang fanatik serius. Orang yang moderat kan kurang serius, saudara Tuhan, makanya jadi moderat. Kenapa? Ya dia juga dengan agamanya nggak serius kok, makanya jadi moderat. Dia ditanya, kamu tahu apa moderat apa? Nggak tahu sih Pak, ini turunan doang. Lah ya gimana? Tapi orang yang fanatik, saudara-saudara, dia serius mencari. Maka saudara-saudara, kalau saudara ketemu orang yang fanatik dengan agamanya, yang serius, saudara tanya, cari apa kamu? Kamu cari apa? Saudara kalau tanya ini sama orang yang moderat, mungkin sulit jawabnya. Cari apa kamu? Nggak tahu cari apa. Tapi kalau orang yang fanatik, saudara-saudara, orang yang serius gitu kan, cari apa kamu? Saudara bisa ajak dia, saya cari ini. Kenapa cari ini? Karena begini. Saudara bisa bilang sama dia, saya kasih kabar baik sama kamu. Yang kamu cari, tapi belum ketemu itu, saya tahu tempatnya di mana. Kristus. Menurut Aristoteles, saudara kasih Tuhan, ini filsuf ya. Apa yang dicari manusia? Kebahagiaan. Itu kata Aristoteles. The highest end of man itu happiness. Tujuan tertinggi hidup manusia itu kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, menarik sekali. Apakah Alkitab menyalahkan kalau kita cari kebahagiaan? Enggak. Nah, saudara-saudara mungkin pikir, enggak salah Pak. Bukannya kita harus cari penderitaan Pak. Enggak, saudara-saudara Tuhan. Enggak. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mempersoalkan saudara cari kebahagiaan. Yang dipersoalkan Alkitab cara saudara mencari kebahagiaan. Jadi saudara jangan menyalahkan diri. Saya ingin bahagia. Wah, duniawi kamu. Loh, enggak ada yang salah ingin bahagia, saudara-saudara. Saudara mau cari apa? Cari penyakit. Saya ingin menderita Pak, pikul salib sangkal diri, saudara Tuhan. Saudara-saudara, memang benar Alkitab mengatakan pikul salib sangkal diri untuk apa? Saudara-saudara, Yesus memang mengatakan pikul salib sangkal diri, betul. Tapi bukan itu tujuan akhirnya, itu sarananya. Tujuan akhirnya apa? Kebahagiaan juga. Jadi kalau saudara ingin bahagia, saudara jangan merasa bersalah ya. Jangan saudara pulang-pulang dari sini, saya ingin menderita aja Pak. Sampai saudara pulang gak makan, saudara Tuhan ya kan. Saudara kalau makan pun cari yang gak enak, kenapa? Supaya saya makin dekat dengan Tuhan Pak. Loh, Alkitab gak pernah bilang saudara, untuk dekat dengan Tuhan saudara gak boleh bahagia. Tidak ada yang salah dengan bahagia. Alkitab berkali-kali menekankan saudara harus bahagia. Tapi apa yang Alkitab persoalkan? Cara saudara mencari kebahagiaan, itu yang Alkitab persoalkan. Saudara, kalau saudara ketemu sama orang yang minum itu kan gaya hidup hedonis, saudara tanya sama dia, kamu cari apa sih? Cari kebahagiaan. Ayo, kenapa kamu minum 1 sampai 2 galon kayak ini? Saya ingin bahagia. Ya, saya pikir dengan 1 sloki langsung bahagia. Ternyata setelah habis 1 sloki nggak bahagia juga. Saya tambah 2 sloki. Ya, setelah 2 sloki saya pikir nggak akan bahagia juga. Nggak bahagia juga. Saya tambah 3 sloki. Nah, saya pikir-pikir mungkin 2 galon kali ya baru bahagia. Setelah saya minum 2 galon bukan bahagia, liver saya rusak, dia bilang. Nah, sekarang udah rusak bahagia enggak? Ya enggak lah, rumah sakit terus. Lah,
kamu tadi minum untuk bahagia, sekarang kamu nggak bahagia. Apa yang kamu cari? Kebahagiaan. Stop minum cap tikus sampai 2 seloki, sampai 2 galon. Kalau kamu ingin bahagia, saya ada kabar baik untukmu. Kristus. Kristus. Saudara-saudara, perempuan Samaria yang kita baca di Yohanes pasal 4 itu kan bukan cuman ada di Yohanes pasal 4 kan. Itu kan ada juga di mana-mana ya. Sampai Yesus nanya. Sampai Yesus bukan nanya, bilang sama dia, bawa suamimu. Lalu apa kata perempuan itu? Aku gak punya suami. Yesus bilang, benar katamu. Engkau 3 kali sudah nikah. Yang sekarang ini pun bukan suamimu. Saudara-saudara, saya pikir-pikir ya. Dia 1 kali nikah, cari apa sih kebahagiaan? Tapi gak berhasil. Maka dia pikir dengan yang kedua berhasil, gagal lagi. Dengan yang 3, yang kedua gagal juga. Dia pikir yang ketiga berhasil, gagal juga. Itu makanya lagunya kan seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Saudara-saudara, cerita seperti ini kan kalau saudara pikir ya, kenapa sih orang itu ada yang sampai cerai 4 kali, 5 kali, saudara-saudara? Apa yang dia cari? Ya dia cari kebahagiaan. Ya, saking pengennya dia cari kebahagiaan, dia nggak peduli dengan kebahagiaan pasangannya. Kenapa kamu ceraikan istrimu? Supaya saya bahagia, Pak. Istrimu gimana? Ah, bukan urusan saya, Pak. Ya, dia tersakiti. Semua orang itu ada, Pak, tersakiti dan bahagianya. Hari ini saya bahagia, dia tersakiti. Besok kan dia juga akan menyakiti orang untuk kebahagiaan sendiri. Aduh, saudara-saudara, hidup seperti ini gimana ya? Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara tanya, ya apa yang kamu cari? Kebahagiaan. Sudah bahagia belum? Perempuan Samaria itu sudah 3 kali nikah, saudara-saudara, bahagia enggak? Makanya yang keempat pun enggak nikah dia. Kenapa? Dia sudah hopeless dengan pernikahan kali ya, saya pikir. Tapi apa kata Yesus? Kamu datang pada aku, saya kasih kamu air hidup. Saudara-saudara, tidak perlu takut dengan orang dari pihak apapun. Saudara bisa menginjili mereka. Kenapa? Apa yang mereka cari sebenarnya ada pada Kristus. Kalau sampai hari ini mereka belum bertemu Kristus, mereka akan cari terus itu. Mereka akan cari terus. Sampai pada akhirnya mereka akan bosan atau mereka merasa jenuh. Tapi waktu mereka bertemu dengan Kristus, apa kata Yesus pada perempuan Samaria itu? Aku akan memberikan kepadamu air yang tidak akan berhenti mengalir. Saudara-saudara, saya ambil satu contoh. Di Ethiopia itu ada satu suku namanya Gedeo. Saudara-saudara, sebelum para misionaris datang ke suku ini, saudara-saudara, suku ini sudah punya konsep mengenai pencipta. Nama pencipta mereka itu adalah Magano. Jadi saudara-saudara, jadi mereka ada dewa tertinggi mereka namanya Magano. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, keberadaan Magano ini menunjukkan bahwa orang-orang Gedeo ini sudah sadar tentang Allah, sekalipun mereka belum mengenal Kristus. Tapi mereka sadar ada sosok Allah. Sosok Allah ini yang mereka sebut sebagai Magano. Tapi saudara-saudara, menarik sekali. Waktu misionaris sampai di sana dan mereka tanya-tanya mengenai Magano, Magano itu ternyata adalah sosok yang jauh dari mereka. Jadi mereka tahu ada Magano, tapi saudara-saudara, Magano itu tidak lebih dari pencipta. Tapi sekarang entah di mana orang ini, entah di mana dewa ini. Maka saudara-saudara, ketika mereka berhadapan dengan yang mereka sebut sebagai serangan setan, mereka nggak bisa mengandalkan Magano. Mereka bukan berarti Maganonya nggak kuat, tapi mereka nggak bisa andalkan. Kenapa? Jauh. Saudara mau minta tolong pun nggak bisa. Kenapa? Dia jauh. Maka saudara-saudara, orang-orang Gedeo itu hidupnya sangat penuh ketakutan. Jadi mereka percaya ada yang mencipta, tapi penciptanya jauh. Maka kalau ada serangan dari roh jahat atau dari setan, mereka bikin sesajen. Saudara-saudara, kayak itu menarik sekali ya. Misionaris datang. Misionaris itu bilang sama mereka, saya akan kenalkan sama kamu seorang Allah, sosok Allah, pencipta. Oh, kami juga punya Magano. Beda. Yang ini nggak jauh. Yang ini nggak jauh. Saudara-saudara, di sini kita perhatikan ya. Selama ini mereka merindukan sosok Allah yang dekat. Mereka punya sosok Allah yang besar seperti Magano, tapi nggak dekat. Tapi apa yang ditawarkan oleh misionaris ini? Allah yang besar dan dekat. Tahun 1944, Injil masuk
ke suku Gedeo di Ethiopia. Dan mereka menemukan apa yang kami rindukan selama ini ada pada Kristus. Dan kalau saudara-saudara pikir ya, hampir semua misionaris yang datang ke Indonesia, saudara-saudara, mulai dengan cara yang sama. Karena mereka tahu setiap suku di Indonesia ini ada kerinduannya. Tapi mereka nggak tahu cari di mana. Dan mereka memperkenalkan Kristus kepada suku-suku ini. Saudara-saudara, ketika banyak suku menemukan apa yang selama ini mereka cari ternyata ada dalam Kristus, sangat ironis kalau gereja justru merasa Kristus tidak cukup. Itu lucu kan saudara-saudara ya. Selama ratusan tahun, setiap kali misionaris datang, misionaris menunjukkan semua yang dicari suku itu ada pada Kristus. Tapi ternyata gereja yang sekarang malah merasa Kristus nggak cukup. Itu kan lucu saudara-saudara, ironis itu, menyedihkan itu. Suku-suku merasa, loh yang selama ini dicari nenek moyang kami ada pada Kristus. Lah orang Kristen, Pak, kalau cuma beritakan Kristus Pak nggak cukup Pak. Kita perlu hiburan, artis lokal Pak, artis internasional lah. Kok nggak cukup Kristus ya? Pak kalau cuma khotbah anak muda nggak ada yang mau datang Pak. Lah, kamu nggak lihat selama ratusan tahun dari Afrika sampai Asia, waktu ketemu Kristus mereka merasa, ya ampun nenek moyang kami selama ini cari-cari ini rupanya jawabannya. Begitu gereja di Indonesia saudara-saudara, Pak kalau nggak ada artis Pak nggak akan ada yang datang loh. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya akan akhiri khotbah ini saudara-saudara ya dengan sebuah refleksi. Kenapa kita bisa merasa Kristus tidak cukup? Bukan karena Kristus yang kurang besar, tapi karena saudara yang kurang kenal. Saudara yang kurang kenal. Kristus itu besar. Saudara tidak akan mungkin habis mengenal dia. Karena yang ada setiap kali saudara mengenal dia, semakin sadar saudara masih banyak yang saudara belum kenal tentang dia. Tapi kenapa ada orang Kristen mengatakan, ya Kristus lagi, Kristus lagi. Ada yang lain gak sih? Ada yang lain gak sih? Kristus lagi, aduh. Mana door prize-nya Pak? Lah, saudara-saudara, kok jadi door prize? Kristus harta yang tersembunyi, saudara cari door prize. Kenapa ya kita merasa Kristus tidak cukup? Bukan karena dia kurang besar, saudara yang kurang kenal. Saudara-saudara, saya teringat pertama kali saya ke Danau Toba. Saudara jangan berpikir ya, saya sudah ke Danau Toba dari saya kecil. Tidak, saudara-saudara. Saya tinggal di Medan itu 17 tahun, sampai saya kuliah ke Bandung. Tapi saudara-saudara, guess what? Selama 17 tahun di Medan, saya tidak pernah ke Danau Toba. Saya kuliah ke Bandung, lalu saya kemudian masuk STT. Saya pertama kali ke Danau Toba, waktu saya kakek regional dengan Geri Karawaci. Waktu saya ke Danau Toba dengan Geri Karawaci, saudara-saudara, orang-orang yang ikut itu nanya-nanya saya, ini apa namanya Pak? Ini apa namanya? Saya nggak tahu, saya bilang. Hah? Loh, saya berharap Bapak jadi tour guide Pak. Loh, saya aja baru pertama kali ke sini. Hah? Bapak baru pertama kali ke sini? Dia bilang, iya, saya baru pertama kali ke sini. Kalau Geri Karawaci nggak kakek regional, saya nggak ke sini kok. Saya. Itu pertama kali mata saya lihat Danau Toba, saudara-saudara. Saya selama ini tahu Danau Toba, seperti saudara-saudara di sini juga tahu Danau Toba. Lalu bilang, danau terbesar. Tapi saudara-saudara, begitu saya sampai di Danau Toba, saudara-saudara, baru saya sadar, terbesar yang saya pikirkan, ternyata saudara nggak ada apa-apanya dibandingkan yang sebenarnya. Saudara-saudara, Danau Toba itu bisa dilihat dari berbagai angle, dari berbagai sudut, saking besarnya. Saudara tidak akan bisa mengcover seluruh Danau Toba hanya dari satu sudut. Saudara bisa lihat dari Balige, saudara bisa lihat dari Tongging, saudara bisa lihat dari Simalem, bisa. Kenapa? Karena begitu luasnya. Tidak ada satu sudut yang bisa mengcover Danau Toba, tidak ada. Saudara-saudara, salah satu tempat yang paling mahal hari ini di Danau Toba itu Simalem, sama kayak Tuhan. Itu paling mahal. Kenapa? Karena itu view yang orang jarang lihat juga. Saudara bisa bayangkan, setidaknya ada 3. Ada 3 titik untuk melihat Danau Toba. Dan setiap titik akan memberikan pengalaman yang berbeda tentang Danau Toba. Saudara-saudara, kita bukan lagi bicara Danau Toba hari ini. Kita lagi bicara Kristus.
dia pasti lebih besar dari Danau Toba lah. Nggak mungkin tiba-tiba saudara merasa ini lagi. Saudara-saudara, yang bikin saudara merasa ini lagi, itu karena saudara kurang kenal. Karena kalau saudara kenal, saudara akan merasa apalagi. Apalagi yang saya harus kenal. Maka saudara-saudara, kedewasaan rohani adalah perjalanan mengenal Dia semakin dalam. Itulah kedewasaan rohani. Saudara-saudara, kita biasanya kan berpikir dewasa itu makin ke atas ya. Tidak. Dewasa itu makin ke bawah. Mungkin ilustrasi yang cocok ya saudara-saudara. Orang yang surfing, orang yang snorkeling, dan orang yang diving. Saudara-saudara, orang ada yang suka surfing, saudara Tuhan. Tapi pengalaman orang yang surfing itu membosankan. Kalau saudara-saudara sudah beberapa hari itu terus saudara-saudara ya. Lama-lama saudara bosan kok. Kenapa? Karena kalau saudara main di laut, di permukaan, ya sama. Sejauh mata memandang air semua. Ya memang ada ombaknya saudara-saudara ya. Ya lumayan lah. Tapi saudara-saudara nggak mungkin saudara setahun surfing terus. Ya saudara-saudara nggak mungkin selancar saudara-saudara. Nggak ada lagi bedanya lah setahun selancar. Tapi saudara-saudara bandingkan dengan orang yang snorkeling. Nah saudara-saudara ya. Snorkeling itu kan nggak di permukaan. Masuk ke dalam. Beda pemandangannya. Kenapa? Bukan air lagi. Ada terumbu karangnya. Tapi saudara-saudara, snorkeling itu juga bisa bosan. Kenapa? Karena laut itu paling indah itu bukan yang di tengah-tengah, tapi di kedalaman, diving. Saudara-saudara, orang yang diving itu, saudara Tuhan, itu banyak bilang, itu Pak kalau nggak ingatkan tabung gas Pak, kita nggak naik Pak. Karena tabung oksigen kita aja yang ingatkan, pip. Nah, saudara Tuhan ya, kalau nggak naik sekarang nggak akan naik selamanya, saudara Tuhan ya, karena itu. Maka naik dia bilang. Ya, kenapa? Udah bunyi soalnya, udah bunyi. Maka saudara perhatikan ya, orang yang diving kalau dia tidak pernah ikut latihan, dia tidak boleh pakai tabung oksigen yang besar. Kenapa? Berat. Saudara-saudara. Nah, diver profesional saudara, itu bisa pakai tabung oksigen yang besar. Itu bisa lebih lama lagi di bawah. Itu kalau nggak ingat Pak, dia bilang bunyi ini, nggak naik dia bilang. Kenapa? Selalu lihat ada lagi yang baru. Saudara-saudara bisa lihat ya, di permukaan, surfing, snorkeling, diving. Kenapa saudara merasa bosan? Karena saudara surfing terus. Ya, saudara main selancar terus. Maka saudara merasa ini lagi. Ya iya. Tapi kalau saudara ingin mengenal Dia lebih dalam, stop surfing, start diving. Menyelam. Maka saudara akan menemukan, kekayaan, keyakinan akan pengertian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya kami mau bersatu di dalam kasih. Supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang selalu menyendiri, tapi kami menjadi orang Kristen yang mau berkomunitas. Karena di dalam komunitas kami saling dikuatkan. Semakin bertumbuh dalam pengertian dan kami semakin mengenal Kristus. Kami berdoa supaya kami bertumbuh terus di dalam mengenal Kristus. Semakin mengenal Dia lebih dalam daripada yang sebelumnya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.